Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa pendidikan matematika PPG Calon Guru Universitas Swadaya Gunung Jati. Kami akan membahas tentang analisis SWOT Education Technology atau EduTech. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3. Inilah kelompok kami, saya Dewi Putrisari, kemudian ada Safa Maid Saad Sasani, Sitia Asafa Atul Utma, Idrus Afandi, Aryo Adi Wibisono, kemudian Muhammad Saiful Kowi. Kita langsung saja mulai pembahasannya. Perkembangan teknologi membuat pendidikan semakin bervariasi. Nah, salah satu dampaknya adalah lahirnya perusahaan yang berfokus kepada teknologi pendidikan, atau kita lebih kenal sebagai EduTech. Kelompok kami akan membahas salah satu education teknologi, yaitu Ruang Guru, di mana Ruang Guru adalah platform pendidikan di Indonesia yang menggabungkan teknologi dan multimedia untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Ruang Guru menyediakan aplikasi dan situs web untuk mengakses materi pelajaran, video pembelajaran, dan juga latihan soal. Kemudian, Ruang Guru yang berupa aplikasi ini tentunya akan memudahkan penggunanya untuk mengakses di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, fitur yang ada pada Ruang Guru. Yang pertama yaitu video pembelajaran, di mana video pembelajaran ini berisi materi pelajaran yang disampaikan melalui video interaktif yang tentunya akan mudah dipahami. Yang kedua yaitu latihan soal. Pengguna dari Ruang Guru akan bisa mengakses berbagai latihan soal untuk menguji pemahaman mereka tentang materi yang telah mereka pelajari. Yang selanjutnya yaitu kelas online, di mana kelas ini berisi pembelajaran secara langsung dengan guru melalui video conference. Selanjutnya fitur keempat yaitu e-book dan modul digital. E-book dan modul digital Ruang Guru ini berisi materi pelajaran yang dapat diakses secara online. Seringkali berisi diagram, tabel, atau gambar sesuai dengan materi yang ada di dalamnya. Untuk fitur yang kelima yaitu game edukasi. Game edukasi ini adalah permainan yang dapat digunakan untuk menguji pemahaman pengguna Ruang Guru dalam format yang menyenangkan. Contohnya seperti kuis atau tantangan berbasis waktu. Kemudian untuk fitur yang terakhir yaitu analisis pembelajaran. Analisis pembelajaran ini adalah fitur yang memberikan umpan balik tentang kemajuan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, perlu kita ketahui juga bahwasanya Ruang Guru memiliki salah satu kelebihan atau keunggulan. Yang pertama itu ada layanan yang beragam. Ruang Guru merupakan salah satu platform pendidikan yang mana menawarkan berbagai mata pelajaran, mulai dari matematika, sains, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dengan fitur-fitur interaktif seperti video pembelajaran, kuis, forum, nah ini tuh akan dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih dinamis dan menyenangkan bagi si penggunanya, terutama itu bagi peserta didik. Nah, selain itu di dalam Ruang Guru juga tersedia jenjang belajar mulai dari SD hingga ke perguruan tinggi. Nah, hal ini itu akan membantu memudahkan mereka dalam menemukan materi yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Sehingga dengan adanya layanan yang beragam ini, itu akan dapat memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengeksplorasi berbagai bidang-bidang baru yang sebelumnya belum diketahuinya. Nah, kemudian kelebihan yang kedua itu ada desain antarmuka yang user-friendly. Nah, desain yang seperti ini itu akan membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan, di mana desain ini itu dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna, terutama peserta didik itu sendiri. Nah, sehingga mereka dari berbagai latar belakang dan usia itu dapat dengan mudah untuk menavigasi berbagai fitur yang tersedia tanpa merasa kebingungan dan kesulitan. Kemudian kelebihan yang ketiga itu ada aksesibilitas yang tinggi. Nah, karena platform Ruang Guru ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja secara fleksibel melalui Google Play Store dengan menggunakan Android maupun iOS. Nah, sehingga dengan adanya hal ini, pengguna, terutama peserta didik itu tidak lagi terbatas oleh waktu dan lokasi ketika mereka sedang belajar.
Adapun platform ruang guru ini memiliki kekurangan, di mana yang pertama yaitu bergantung pada internet. Akses ke layanan ruang guru ini bergantung pada koneksi internet, sehingga bisa menjadi suatu kendala yang signifikan. Padahal, sebagian besar konten yang ditawarkan ruang guru ini memerlukan koneksi internet yang stabil untuk streaming video dan juga mengakses ke materi pembelajaran yang interaktif terutama pada daerah terpencil. Infrastruktur internet seringkali belum memadai, sehingga peserta didik dapat mengalami kesulitan untuk terhubung dengan platform secara konsisten. Nah, hal ini dapat mengakibatkan ketidakmampuan mereka dalam mengikuti pembelajaran secara efektif dalam mengakses materi ataupun berinteraksi dengan pengajar dan tutor. Selain itu, gangguan jaringan yang sering terjadi dapat menambah frustasi bagi pengguna yang sudah berusaha untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Nah, keterbatasan dalam akses internet ini bisa menyebabkan peserta didik itu kehilangan kesempatan dalam belajar secara efektif dan merugikan perkembangan akademis mereka, terutama di daerah-daerah yang belum sepenuhnya terlayani oleh infrastruktur digital yang baik. Nah, hal ini menciptakan adanya kesenjangan nih dalam akses pendidikan yang bertentangan dengan visi dari ruang guru itu sendiri dengan menyediakan pendidikan yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Nah, kemudian kekurangan yang kedua yaitu keterbatasan beberapa mata pelajaran. Meskipun ruang guru ini memiliki konten yang dirancang untuk mendukung berbagai mata pelajaran, namun tidak semua topik ataupun mata pelajaran itu tersedia dalam platform ini. Nah, keterbatasan ini bisa menjadi kendala bagi peserta didik yang memiliki minat yang khusus ataupun kebutuhan belajar yang spesifik di luar kurikulum utama. Misalnya, peserta peserta didik yang ingin mendalami keterampilan teknis tertentu mungkin merasa kurang terlayani, sehingga dapat mengeksplorasi minat dan potensi mereka secara optimal. Selain itu, peserta didik yang ingin mempersiapkan ujian atau pelajaran yang kurang umum seperti psikologi ataupun bahasa asing yang jarang diajarkan, itu mungkin menghadapi kesulitan dalam menemukan materi yang relevan nih, sehingga keterbatasan ini bisa menghambat pengalaman belajar holistik, di mana peserta didik seharusnya dapat memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan minat dan juga kebutuhan masing-masing. Jika kita bandingkan dengan aplikasi edukasi lainnya, ketersediaan mata pelajaran atau topik tertentu dapat sangat bervariasi. Misalnya pada aplikasi edukasi Zenius, mereka menawarkan beberapa konten dalam bidang seperti psikologi dan juga ekonomi. Selain itu, aplikasi lainnya seperti Haruka Edu lebih fokus pada program pendidikan formal dan pelatihan keterampilan dengan menawarkan kursus yang mencakup topik seperti bisnis, pemasaran digital, dan teknologi informasi yang mungkin tidak tersedia di ruang guru. Kemudian, kekurangan yang ketiga yaitu biaya. Meskipun ruang guru ini menawarkan model langganan gratis yang memberikan akses ke sejumlah materi dasar, beberapa layanan premium yang disediakan mungkin dianggap mahal oleh sebagian pengguna. Karena layanan premium ini seringkali mencakup konten yang lebih mendalam, adapun seperti bimbingan privat dan juga fitur-fitur interaktif yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman belajar bagi peserta didik dan orang tua yang mengharapkan pendidikan berkualitas tinggi. Biaya ini bisa menjadi suatu penghalang, terutama jika mereka merasa bahwa nilai yang diterima tidak sebanding dengan investasi yang mereka lakukan. Nah, keterbatasan ini bisa mengakibatkan adanya ketidakmerataan dalam akses pendidikan, di mana hanya sebagian peserta didik yang mampu saja yang dapat memanfaatkan fitur lengkap yang ditawarkan. Hal ini bisa berpotensi menciptakan adanya kesenjangan dalam capaian akademis di antara peserta didik untuk bersaing di tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
Ruang guru dengan beragam fitur dan juga konten dapat menjadi pilihan yang baik untuk peserta didik yang mencari pengalaman belajar interaktif. Namun dengan harga yang mungkin sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan beberapa platform pesaing, mungkin akan menjadi suatu penghambat untuk ruang guru. Saya Aryo Dwi Wisono dan saya akan menjelaskan berbagai peluang dari luar dalam penerapan edutech di Indonesia, terutama dalam ruang guru. Di sini ada 3 peluang yang terutama ada, yaitu adalah dukungan pemerintah, pertumbuhan penggunaan teknologi, dan kerjasama dengan guru dan perusahaan lain. Untuk dukungan pemerintah untuk pembelajaran online, kita harus ingat kembali masa lalu pada saat masa pandemi COVID-19. Pendidikan di Indonesia terhambat karena banyak sekolah yang harus ditutup untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Dengan dukungan dari pemerintah untuk menerapkan teknologi pembelajaran online, ruang guru dan perusahaan swasta lainnya dapat mendukung pembelajaran di Indonesia, sehingga pembelajaran peserta didik tak terhenti walau kegiatan pembelajaran tatap muka harus dihentikan sementara. Setelah pandemi, pengaruh dari ruang guru cukup besar sehingga mereka dapat menambah anggotanya lebih banyak bahkan setelah pandemi. Yang kedua adalah pertumbuhan penggunaan teknologi. Penggunaan berbagai teknologi seperti LMS, layanan penyediaan video, dan AI mampu menyesuaikan pembelajaran sesuai capaian peserta didik yang dapat diidentifikasi dan terpersonalisasi untuk setiap peserta didik. Kita bisa lihat dari implementasi AI yang cukup banyak, ruang guru memanfaatkan salah satu implementasi yang cukup menarik, yaitu mereka dapat membahas soal, berbagai jenis soal, dan juga dapat menerapkan cara pembelajaran yang sesuai dengan gaya pembelajaran peserta didik. Yang ketiga adalah kerjasama dengan perusahaan guru dan yang lainnya. Ruang guru juga membuka kerjasama dengan berbagai pihak dan guru, salah satunya melalui promosi yang mereka lakukan untuk memperluas cakupan layanan mereka. Selain itu, ruang guru juga melakukan kerjasama dengan berbagai guru dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Hubungan yang diberikan saling menguntungkan, dengan ruang guru mendapatkan tenaga pendidik untuk memperluas cakupan pembelajarannya, dan juga guru mendapatkan honor dan seminar pengembangan pengejaran secara berkala. Baik, selanjutnya threat atau ancaman. Nah, yang pertama adalah persaingan dengan platform edutech yang lainnya. Persaingan merupakan ancaman yang utama bagi banyak bisnis karena terus-menerus memaksa perusahaan untuk berinovasi, meningkatkan kualitas layanan, dan menawarkan harga yang kompetitif. Ketika persaingan semakin ketat, salah satu strategi yang sering digunakan oleh perusahaan adalah dengan perang harga. Hal ini berarti perusahaan berusaha menawarkan produk atau layanan dengan harga yang lebih murah. Nah, untuk menarik konsumen. Hal ini menjadi salah satu ancaman terbesar bagi edutech ruang guru. Nah, dikarenakan biaya langganan yang tersedia pada ruang guru terbilang lebih mahal dibandingkan dengan edutech yang lainnya. Kemudian, ancaman yang kedua adalah kondisi ekonomi. Nah, kondisi ekonomi menjadi sebuah ancaman untuk perusahaan edutech ruang guru. Nah, hal ini menyebabkan penurunan daya beli atau konsumen berhenti berlangganan paket ruang guru dikarenakan kondisi ekonomi pelanggan yang sedang tidak stabil. Nah, ketika daya beli menurun, orang tua atau siswa cenderung mencari alternatif yang lebih murah atau gratis. Misalnya, mereka beralih dari platform premium ruang guru ke platform pendidikan yang menyediakan layanan gratis, walaupun mungkin dengan kualitas yang lebih rendah. Nah, ini akan mempengaruhi jumlah pelanggan berbayar ruang guru dan berpotensi mengurangi pendapatan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, perubahan teknologi. Nah, teknologi mengalami perkembangan sangat cepat, sehingga perubahan edutech harus selalu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Nah, apabila muncul teknologi baru yang lebih efisien dan interaktif dalam proses pembelajaran, seperti AI, VR, atau AR, nah, maka ruang guru perlu segera beradaptasi. Jika perusahaan tidak mampu mengadopsi atau mengintegrasikan teknologi-teknologi baru ini, maka beresiko tertinggal dan kehilangan daya saing. Adapun kesimpulan dari hasil analisis platform edutech ruang guru, bahwasannya ruang guru itu merupakan
platform pendidikan di Indonesia yang menyediakan layanan pembelajaran berbasis online untuk peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan serta pelatihan keterampilan profesional. Platform ini didesain dengan menggabungkan teknologi dan multimedia untuk meningkatkan proses belajar mengajar dan memberikan pengalaman belajar yang interaktif. Dalam mengakses materi pembelajaran, video pembelajaran, dan latihan soal, Ruang Guru menyediakan situs web dan aplikasi yang di dalamnya terdapat fitur interaktif seperti video pembelajaran, latihan soal, kelas online, simulasi, game edukasi, e-book, modul digital, dan fitur analisis pembelajaran lainnya yang dapat membantu peserta didik untuk memahami kemajuan belajar mereka. Ruang Guru juga memiliki keunggulan sebagai salah satu platform pendidik yang mempunyai layanan beragam, desain antarmuka yang user-friendly, dan aksesibilitas tinggi, sehingga menciptakan pengalaman belajar yang dinamis dan interaktif bagi peserta didik. Namun, Ruang Guru juga mempunyai kelemahan seperti ketergantungan pada internet yang dapat menjadi kendala untuk mengakses platform tersebut di daerah-daerah terpencil. Kemudian, keterbatasan dalam cakupan mata pelajaran dan biaya layanan premium yang mungkin dianggap mahal bagi sebagian pengguna Ruang Guru maupun bukan pengguna dari Ruang Guru. Ruang Guru memiliki peluang besar untuk terus berkembang. Nah, terutama dengan adanya dukungan pemerintah, kemudian kemajuan teknologi, serta potensi kerjasama dengan perusahaan dan tenaga pengajar. Namun, platform ini menghadapi ancaman persaingan yang sangat ketat dengan platform edutech lainnya. Untuk terus berkembang dan mempertahankan posisinya di industri edutech, maka Ruang Guru harus terus berinovasi agar dapat mengatasi tantangan ketergantungan pada internet, biaya layanan premium, serta memperluas konten pelajarannya. Sekian hasil analisis SWOT Education Technology dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.